Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus rekan-rekan P3K 2023. Kita akan menyampaikan kembali progres penetapan NIP 3K terbaru untuk 4 kanrek dan undangan penyerahan SK berlanjut sampai bulan Mei. Catat tanggal dan tempatnya. Selamat bagi rekan-rekan yang sudah menerima SK. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita menyampaikan beberapa informasi penetapan NIP terbaru dan penyerahan SK, kita akan membahas beberapa informasi terkait pembayaran gaji dan gaji ke-13 ya Bapak Ibu, yang ini masih terus dibahas karena memang ini ada indikasi Bapak Ibu tidak mendapatkan gaji ke-13. Assalamualaikum, mau bertanya apakah betul kalau tanggal 8 Mei kita terima SK, ingat Bapak Ibu 8 Mei ya, dan SPMT diterima setelahnya, maka kami akan kehilangan banyak hak kami, yaitu gaji April, Mei, dan gaji ke-13. Nah, Bapak Ibu ingat kalau dalam aturan, kalau tanggal SPMT Bapak Ibu adalah tidak di tanggal 1, maka gajinya tidak dibayar di bulan itu. Maka kalau di sini disebutkan tanggal 8 Mei penyerahan SK, anggap sajalah SPMT-nya juga di tanggal 8 Mei, maka otomatis gaji Bapak Ibu baru dibayar di bulan Juni. Maka otomatis gaji April, Mei, dan termasuk gaji ke-13 tidak akan mendapatkan, kecuali gaji Juninya. Juninya Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, kenapa demikian? Karena gaji 13 ini dibayar berdasarkan gaji Mei, sedangkan Bapak Ibu tidak mendapatkan gaji bulan Mei. Karena sampai sekarang masih status daerah saya masih 37 orang yang belum mempunyai NIP, alias 23 BTS, 7 proses masuk usul. Sisanya tidak jelas. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini untuk rekan-rekan di salah satu daerah. Kemudian kita sampaikan kembali, sudah diteken ya, bulan depan SK P3K Guru di Kepri diserahkan. Ini baru kita dapatkan, insya Allah di Kepri bulan Mei akan mendapatkan SK. Karena sekarang kita baru dapat informasi penetapan NIP P3K di Kepri sudah 100%. Apakah dimungkinkan jika SK TMT-nya 2 Mei dan SPMT-nya di bulan sebelumnya yaitu April? Mohon pencerahannya Pak. Ini artinya Bapak Ibu SPMT-nya berlaku surut ya. Nah, berkenaan dengan ini kita akan bahas sesuai aturan. Nah, di sini kita lihat aturannya Bapak Ibu, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan. Ini menunjukkan bahwa SPMT itu haruslah setelah SK. Jadi tidak boleh dia lebih dulu dibandingkan SK. Seperti kasus tadi berarti SPMT-nya lebih dulu daripada SK. Artinya sesuai aturan ini tidak dibenarkan. Kemudian kalau SPMT 29 April tetap dapat gaji bulan 4 kah? Nah, Bapak Ibu tidak dapat ya, karena 29 April maka gajinya adalah bulan Mei ya. Kemudian puji Tuhan Kota Kupang sudah terima SK rekan-rekan. Ya, berarti ini dia posting 7 jam yang lalu kemarin Bapak Ibu, yaitu di hari Jumat ya. Hari Jumat sudah menerima SK di Kota Kupang. Pak, saya mau tanya jika TMT-nya 1 Maret, gimana tuh Pak untuk penggajiannya? Mohon penjelasannya. Ya, ini gimana kasusnya? Tentu ini akan melihat SPMT-nya tanggal berapa ya. Sesuai dengan SPMT, baru kita tahu waktu penggajiannya. Jika SPMT-nya akhir Mei, apakah bisa dapat gaji 13? Kuncinya di sini ya. Kalau SPMT gaji Mei, maka kita tidak mendapatkan gaji bulan Mei. Maka jika tidak mendapatkan gaji bulan Mei, maka gaji 13 tidak didapatkan. Ya, karena memang dasar pembayaran gaji 13 itu adalah gaji bulan Mei. Maaf Bang, mau tanya, SPMT 28 Maret, TMT 1 April. Nah, ini juga sama ya, kasusnya SPMT lebih dulu dibandingkan TMT. Apakah kami dapat gaji bulan Mei? Ya, seharusnya kalau memang ini merupakan kebijakan daerah, SPMT Maret, maka mendapatkan gaji April. Bukan hanya Mei ya. Dan apakah dapat rapelan juga? Tidak dapat rapelan, ini harusnya dapat langsung Aprilnya, kemudian Mei-nya juga dapat. Kalau gaji bulan Juni, apakah gaji ke-13-nya dapat? Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Tidak dapat ya, karena dasar pembayaran gaji 13 lagi-lagi adalah berdasarkan gaji bulan Mei. Info Pak Abu, Bengkulu Tengah sudah dapat SK, sudah dapat undangan, yaitu hari Senin 29 April pembagian SK. Ini Bapak Ibu ya, Bengkulu Tengah sudah mendapat undangan di 29 April 2024. Kabupaten Bangka tanggal 30. Selamat ya rekan-rekan di Kabupaten Bangka tanggal 30. Ini sama dengan di daerah Natuna ya, Natuna. Kemudian di hari Senin 29 itu di daerah Kota Batam.
Pak, kalau TMT-nya 1 Maret, pembagian SK-nya 24 Maret, apakah Mei sudah menerima gaji? Nah, sekarang ini belum tahu kita SPMT-nya kapan. 1 Maret TMT, SK-nya ini adalah baru diserahkan. SPMT-nya kapan? Semoga dilancarkan segala urusan. Alhamdulillah saya sudah terima gaji 2 kali, yaitu Maret dan April. THR juga dapat serta TPP Maret juga sudah, yaitu dari Kabupaten Balangan. Nah, ini Bapak Ibu kita tidak dapat lebih lanjut informasinya. Kalau seperti ini, gaji DAU dianggarkan sejak bulan April, tapi daerah Kabupaten Balangan ini mendapatkan gaji bulan Maret. Apakah ini kebijakan dari kabupatennya untuk membayar dari dana Pemda atau tidak? Kita tidak dapat tahu. Apakah THR-nya ini memang bersumber dari dana APBD setempat? Kita juga tidak mendapatkan kabar karena dari dana DAU THR tidak ada dan gajinya bermula di bulan April. Fik, daerahku terima gaji bulan Juli. Sampai sekarang masih mengulur-ngulur pembagian SK padahal udah 100% ya. Ini Bapak Ibu ya, ini informasinya tak dapat dari daerah mana. SK 1 Maret berlaku dan ditandatangani bulan April. Apakah TMT-nya akan dibuat April dan gaji April akan dirapel di bulan Mei? Ya, lagi-lagi kita belum tahu SPMT-nya. Ya, lagi-lagi SPMT ya. Mengapa kita sebut SPMT? Sesuai dengan pembahasan, dengan aturan. Dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada tanggal hari kerja pertama, berarti tanggal 1 bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Jadi tanggal 1 ya, atau bulan pertama, hari pertama. Tapi jika ya pada tanggal hari kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayar terhitung mulai bulan berikutnya. Kalau dari bahasa ini berarti gaji bulan itu tidak dapat ya, hanya baru dapat gaji bulan berikutnya. Terhitung mulainya adalah bulan berikutnya. Jadi tidak ada rapelan juga kalau sesuai aturan. SK 1 Maret, SPMT 1 April, bagaimanakah terima gaji bulan Mei? Ya harusnya bulan April sudah terima gaji ya. Ini sesuai dengan hitungan DAU ya. Bang mau tanya, kalau daerah lain terlambat memberikan SK pada bulan April, terus misalkan kita dapat SK di bulan Agustus atau September, apakah kita menerima rapelan gaji dari April dan seterusnya, atau kita hanya menerima sisa gaji pas di bulan penerimaan SK? Mohon petunjuk, karena ada isu begitu. Salam dari Papua. Ya tentu Bapak Ibu, kalau memang SK-nya diserahkan di bulan Agustus atau September, ini berarti gajinya atau SPMT-nya tidak mungkin ditetapkan April, tidak mungkin. Maka otomatis gajinya baru diserahkan nanti sesuai dengan bulan penyerahan SK. Kemungkinan SPMT-nya juga di bulan Agustus atau September. Jadi April, Mei, Juni, Juli, itu tidak dapat, alias hangus ya gajinya. Nah ini Bapak Ibu tidak masalah SPMT tanggal 2 Mei akan mendapatkan gaji di bulan Mei asal tidak melebihi tanggal 10. Pemda punya kebijakan. Pengalaman saya tahun lalu, SPMT tanggal 4, saya mendapatkan gaji di bulan itu juga. Nah ini kalau kebijakan kita nggak tahu ya. Kalau kebijakan kita nggak tahu. Tapi kalau sesuai aturan kita sudah baca tadi, kalau lewat dari tanggal 1, maka gaji dibayar di bulan berikutnya. Kalau kebijakan, nah ini baik sekali Pemda jika mau membayar di bulan itu juga. Info ya, Selasa tanggal 23 April, Alhamdulillah Kota Bengkulu sudah tanda tangan kontrak. Insya Allah tinggal menunggu tanggal pelantikan. Jadi tanda tangan kontraknya sudah di 23 April tapi belum diserahkan SK. Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa seharusnya ya tanggal penyerahan SK, tanda tangan itu harusnya sama, sehingga tidak menunggu seperti ini. Sehingga Bapak Ibu sudah jelas ya, begitu tanda tangan kontrak langsung membawa SK dan jelas ya kapan akan gajiannya. Alhamdulillah BKKBN serentak seluruh Indonesia di setiap provinsi pada tanggal 30 April. Berarti ini di hari Selasa ya, BKKBN ya, informasi dari BKKBN. Manggarai Barat kapan? Menunggu lama sekali, sudah proses 100%, belum juga keluar surat undangan. Ya Bapak Ibu, kita ketahui banyak sekali yang sudah 100%, tapi memang itu tadi, kemungkinan Bapak Ibu diundur-undur sambil persiapan, sambil ya kemungkinan terbesar adalah tidak dapat gaji ke-13 ya. Alhamdulillah penyerahan SK di Provinsi Lampung tanggal 6 Mei ya, 2024. Ini Bapak Ibu, informasi dari rekan kita di SMK 2 Banjit. Nah ini Bapak Ibu informasi dari Kota Batam 26 April kemarin. Ini sudah pengarahan P3K dan penyerahan SK-nya akan dilaksanakan pada hari
Senin ya, 29 April 2024. Nah, ini Bapak Ibu, lagi-lagi kita akan mengingatkan bahwa sesuai dengan paparan DAU penggajian formasi P3K daerah, ini jelas Bapak Ibu semua mendapatkan 9 bulan ya, ini ya, 9 bulan mulai bulan April. Nah, ini plus gaji ke-13. Jadi THR tidak ada, tapi gaji 13 ada. Tapi catatannya gaji 13 harus bersumber atau berdasarkan gaji bulan Mei. Jadi jawaban saya berkenaan dengan pertanyaan rekan-rekan semua tidak asal ya, tapi berdasarkan paparan dari Kementerian Keuangan. Nah, ini juga informasi yang kita terlewat, yaitu di tanggal 26 April kemarin, ini rekan-rekan kita di daerah Kutai Timur ya sudah menyerahkan SK di tanggal 26 hari Jumat kemarin, semalam ya, sudah menyerahkan SK. Selamat bagi rekan-rekan di Kutai Timur ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan update untuk penetapan NP3K terbaru ini untuk Kandik 5 per 26 April. Ya, kita lihat yang belum 100% saja, yaitu DKI baru masih 99. Kemudian 98 di mana ini? Bandar Lampung ya. Kemudian yang 99 lagi di Pringsewu, yang lainnya sudah 100%. Kemudian yang 98 di Kalimantan Barat Provinsi, Pontianak juga 99. Kemudian yang belum lagi adalah di daerah Sanggau dan Landa. Sanggau dan Landa ini masih 99 dan 98. Sedangkan yang lainnya sudah selesai semua, tinggal penyerahan SK. Kemudian untuk update Kandik 3 ya, Kandik 3 khusus untuk guru per 25 April. Kita lihat yang tersisa saja, ini sudah selesai semua nih. Yang menyisakan saja lagi adalah Provinsi Banten sisa 4, kemudian Lebak sisa 1, kemudian Kabupaten Bogor sisa 16. Yang lainnya sudah selesai. Kemudian Pandeglang sisa 2, kemudian di Kota Cirebon sisa 1, Tangerang Selatan sisa 1, dan Pangandaran sisa 5. Yang lainnya sudah 100. Kemudian Kabupaten Sukabumi sisa 1, Kota Bandung sisa 1. Yang lainnya sudah 100 ya. Jadi sudah 99% Bapak Ibu di daerah Kandik 3 Bandung. Selanjutnya Serang juga sisa 1. Provinsi Jawa Barat sendiri sisa 5, kemudian Karawang juga sisa 5, Sumedang sisa 4 ya, Tasikmalaya sisa 2. Ini untuk Kandik 3 Bandung. Selanjutnya update terbaru juga di Kandik 2 Bapak Ibu, ini yang belum ya, tersisa ini aja lagi, yaitu 94 di Jawa Timur, Lamongan 98, 98 di Malang, Jember 98, 99 di Surabaya, Tuban 74, 35 Blitar dan Bojonegoro 23. Kemudian untuk tenaga nakes tersisa di Provinsi Jawa Timur 89, 95 di Pasuruan, 98 di Banyuwangi, Malang 99, 97 di Surabaya, Bangkalan 96, 98 di Probolinggo, Ngawi 96, 99 di Madiun, Tuban 26, 94 di Blitar, dan 45 di Bojonegoro. Kemudian selanjutnya untuk guru, ini yang tersisa ya, 92 Jawa Timur, Nganjuk 99, 89 Lamongan, Banyuwangi 98, 99 di Mojokerto, Surabaya 47, 98 Probolinggo, Ngawi 93, 35 Malang, Pasuruan 58, 99 Madiun, Tuban 89, 14 di Blitar. Sedangkan Bojonegoro masih 0,5 dan yang lainnya sudah 100%. Kemudian di Kandik 11 ya, Kandik 11 Manado. Untuk tenaga nakes, kita lihat yang belum saja ya, yang masih proses. Manado ini sudah habis semua ini untuk nakes, tidak ada lagi. Kemudian untuk masih ada ya, ini yang di Halmahera Selatan 31, kemudian 4 ini di Sulawesi Utara, 2 di Halmahera Barat, dan 1 di Halmahera Utara. Yang lainnya sudah selesai semua. Kemudian teknis sudah selesai semua, kecuali udah habis ya, teknis habis semua, kecuali ada beberapa yang BTS nih, yang masih BTS seperti di Halmahera Timur, kemudian 2 di Gorontalo, cukup banyak nih di Sulawesi Utara ya, BTS 10 di Bitung, 32 di Halmahera Utara, 5 di Morotai. Dan untuk guru, proses sudah habis semua kecuali 1 di Gorontalo dan 1 di Maluku Utara, tapi masih menyisakan beberapa BTS, diantaranya 16 di
Tomohon, 2 di Gorontalo, 4 di Talaud, 43 di Maluku Utara, 3 di Sula, 33 di Halmahera Timur, kemudian 25 di Minahasa. Selanjutnya yang masih proses Sulawesi Utara ada 37 dengan BTS 152, ada BTS juga 7 di Pahuwoto, kemudian 22 di Halmahera Tengah, 20 di Halmahera Selatan dengan 10 proses, kemudian 35 di Sange ya, kemudian 10 di Minahasa Utara, 7 di Bitung, 13 di Bone Bolango, 56 di Halmahera Barat, 56 lagi di Halmahera Utara, dan 1 di Pulau Morotai. Ini yang masih BTS. Ini untuk Kanrek 11 Manado. Demikian update terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.